Dengan keras, dalam sekejap, Qin Chen terjun ke Laut Mati. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki Laut Mati, dan yang langsung dia masuki adalah Laut Mati di Laut Dalam. Cici. Saat dia memasuki Laut Mati, untaian air Laut Mati dengan cepat membungkus tubuhnya, dan dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan terus-menerus berdampak pada tubuhnya. Niat membunuh. Laut Mati ini benar-benar kuat. Tubuh Qin Chen bergetar. Niat membunuh di Laut Mati ini hampir setara dengan kekuatan asli dari pembangkit tenaga 3 tingkat transendensi. Ceroboh, akan menyakitkan. Namun, dibandingkan dengan niat membunuh mata air Laut Mati, tampaknya jauh lebih lemah. Qin Chen membandingkannya dengan hati-hati. Meskipun air di Laut Dalam menakutkan, masih ada celah tertentu dengan air Laut Mati di matanya dari mata air Laut Mati. Selain itu, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada perbedaan khusus antara keduanya, tetapi untuk sementara dia tidak dapat membedakan apa perbedaannya. Aku tidak terlalu peduli tentang itu sekarang, domain luar angkasa. Qin Chen hanya merasakannya sesaat, dan kemudian melepaskan domain luar angkasanya sendiri. Dalam sekejap, ruang di sekitar Qin Chen diselimuti, membentuk huruf A penghalang ruang yang unik membungkusnya di dalamnya. Air Laut Mati yang awalnya menyelimutinya dengan cepat ditolak oleh domain luar angkasa ini, dan niat membunuh yang dia terima dari Laut Mati juga dengan cepat melemah pada saat ini, sangat dilemahkan oleh domain tersebut. Itu hampir sama. Qin Chen sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan domain keteraturan memiliki efek tertentu pada desakan dan melemahkan niat membunuh di Laut Mati. Inilah alasan sebenarnya mengapa Suang Wei Laomo mengatakan sebelumnya bahwa penguasa area terlarang bisa menyelinap ke Laut Mati. Jika tidak, hanya mengandalkan niat membunuh yang tersapu keluar dari air Laut Mati sebelumnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh penguasa umum dari area terlarang. Engah-engah. Segera setelah Qin Chen memasuki Laut Mati, 3 celepuk terdengar, dan ketiga Wangu Mingzu mengikuti Qin Chen ke Laut Mati. Pengalaman mereka jauh lebih kaya daripada Qin Chen. Saat Suang Wei Laomo dan leluhur hantu Suesa memasuki Laut Mati, mereka telah membuka domain, dan niat membunuh yang berdampak pada mereka tiba-tiba berkurang. Pada saat yang sama, tanpa ragu, keduanya menggunakan air Laut Mati yang diberikan oleh Qin Chen, membentuk perisai pertahanan di daerah sekitarnya. Saat air Laut Mati dilemparkan, setan tua Suang Wei terkejut menemukan bahwa niat membunuh Laut Mati yang telah memukulnya telah melemah setidaknya 50% dari basis aslinya. Penemuan ini membuatnya merasa gembira. Bukannya dia belum pernah memasuki Laut Dalam sebelumnya, tapi setiap kali, dia perlu melakukan yang terbaik untuk merangsang lapangan agar hampir tidak bertahan. Tetapi kali ini dia benar-benar merasakan kelegaan, yang membuatnya merasa terkejut. Tuanku, dia dengan cepat datang ke sisi Qin Chen dengan ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Dia memiliki perasaan bahwa dengan air Laut Mati, banyak tempat yang tidak dapat dia kunjungi sebelumnya sekarang dapat bepergian dengan bebas. Apakah kamu di sini? Qin Chen hanya melirik beberapa orang, dan kemudian melihat ke depan. Binatang buas bertanduk hitam yang sebelumnya dikejar dan dibunuh Qin Chen jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen dan yang lainnya akan berani mengikuti mereka ke Laut Mati. Saat Qin Chen masuk, binatang buas bertanduk hitam ini menyeringai dan berbalik ke membunuh. Huff! Qin Chen mencibir, dan melompat lurus ke atas. Air Laut Mati sepertinya tidak berpengaruh sama sekali padanya. Dia meninju, dan laut bergolak. Dalam sekejap, ribuan binatang buas bertanduk hitam kosong diledakkan ayolah, berdarah. Dan Wangu Mingzu juga memberikan senyum dukun, melambaikan sabit maut, dan membunuh secara sembrono di air laut ini. Namun, dibandingkan dengan Qin Chen, Wangu Mingzu dan yang lainnya mendapat bantuan air Laut Mati, tetapi mereka tetap tidak bisa, jangan sama sekali acuh tak acuh seperti Qin Chen terkena, kecepatan pembunuhan berkurang secara signifikan. Dalam sekejap, Void Beast bertanduk hitam dengan cepat dipenggal oleh Qin Chen dan yang lainnya, dapat dikatakan bahwa tidak ada jalan ke surga dan tidak ada jalan masuk ke bumi. Binatang buas bertanduk hitam ini akhirnya ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang di depan mereka akan begitu menakutkan. Mereka tidak hanya mengejar ke Laut Mati, tetapi mereka hampir tidak terpengaruh oleh niat membunuh Laut Mati. Mereka segera melarikan diri, dan saat melarikan diri,
mereka mengeluarkan raungan seperti gelombang suara, dan raungan yang menusuk itu dengan cepat disalurkan melalui dasar laut. Tuanku, binatang buas bertanduk hitam ini memanggil untuk diselamatkan. Setan tua Suangui berkata dengan tergesa-gesa. Tanpa penjelasannya, Qin Chen juga melihat tujuan dari binatang buas bertanduk hitam ini. Tidak lama setelah jeritan binatang buas bertanduk hitam ini keluar. Bersenandung, pusaran muncul di kehampaan di depan, dan banyak bayangan hitam terbang keluar dari pusaran dalam sekejap. Sekelompok monster hantu lainnya muncul di dasar laut. Monster hantu baru bukanlah ikan, tetapi sekelompok prajurit udang. Masing-masing prajurit udang ini tingginya beberapa kaki, ditutupi dengan baju besi hitam pekat, dan ada paku di baju besi itu. Murid merah memandang Qin Chen dan keempatnya dengan dingin. Dengan tombak hitam pekat, tubuhnya terkejut, dan dia langsung berbaris. Aliran deras datang dengan dahsyat, merobek laut mati menjadi jurang. Setiap prajurit udang setidaknya memiliki tingkat kultivasi yang transenden. Pasukan yang terdiri dari monster hantu transenden. Tuanku, hati-hati, ini adalah salah satu binatang hantu yang lebih kuat di Laut Mati, udang hantu Blackwater. Mereka suka berburu di mana-mana, dan bahkan memanfaatkan badai Laut Mati untuk secara aktif menyerang para pembudidaya hantu di tempat kita ditinggalkan. Tempat berburu kami di mana-mana penanam hantu. Suangui Laomo berkata segera setelah melihat Wright Beast muncul di pusaran. Mereka semua hantu transenden. Qin Chen tidak bisa menahan keterkejutannya saat ini. Dia bisa tahu sekilas bahwa yang paling lemah dari Blackwater Shrimp di depannya juga berada pada level detasemen, dan yang terkuat bahkan berada pada level detasemen ganda. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat dari semua fenomena. Itu saja, kuncinya adalah jumlahnya. Padat, tidak kalah dengan binatang buas bertanduk hitam sebelumnya, ini hanyalah sekelompok pasukan yang terpisah. Dan dibandingkan dengan binatang buas bertanduk hitam, kekuatan udang hantu air hitam ini jelas lebih kuat dari itu. Bagaimana bisa ada begitu banyak detasemen di Laut Mati ini? Qin Chen diam-diam terkejut. Perlu dicatat bahwa orang kuat transenden bukanlah kubis Cina, dan tidak banyak orang transenden yang lahir di seluruh alam semesta awal tempat dia tinggal. Di wilayah bintang 13 Hainan di alam semesta, pembangkit tenaga listrik umum yang terpisah dapat membentuk keluarga, detasemen ganda dapat membentuk keluarga besar, dan pembangkit tenaga listrik terpisah 3 dapat memimpin keluarga keluar dari wilayah bintang 10 selatan dan masuk ke dunia Hainan Tianyu di alam semesta. Beberapa kekuatan telah tercapai. Dapat dikatakan bahwa kemanapun pembangkit tenaga listrik yang terpisah pergi, itu cukup langka. Qin Chen dapat memahami bahwa ada banyak orang terasing di tanah terbengkalai. Lagi pula, para tahanan di tanah terbengkalai adalah para tahanan yang telah berkumpul di seluruh dunia bawah selama ratusan juta tahun. Turunlah, wajar jika ada begitu banyak orang kuat. Bagaimanapun, dunia bawah adalah kekuatan menakutkan yang mampu menghadapi lautan alam semesta di zaman kuno. Tetapi bahkan di tanah terlantar, pembudidaya hantu desa biasa seperti Gohua masih menempati mayoritas. Tapi sekarang di Laut Mati ini, ada begitu banyak makhluk hantu transenden yang muncul di setiap belokan, yang membuat Qin Chen terkejut. Apakah makhluk roh yang luar biasa ini kubis Cina? Ketika Qin Chen terkejut, mata Wang Mumingzu bergerak, dan dia telah membunuhnya terlebih dahulu. Tuan Muda Chen, biarkan bawahan memimpin untuk Anda. Meskipun dia tidak cukup pintar, dia juga bisa melihat niat Qin Chen. Tujuan berburu binatang buas bertanduk hitam sebelumnya adalah untuk menyerap energi hantu di tubuh mereka. Sekarang setelah dia melihat udang hantu Blackwater yang lebih kuat, dia segera mengambil inisiatif untuk menyerang. Sabit maut menari, dan dalam sekejap, sebuah jet pelangi hitam dengan panjang ribuan mil terbang keluar. Changhong ini direbus langsung di air laut, melintasi kehampaan, dan langsung meledakkan pasukan udang hantu air hitam. Seketika, puluhan udang hantu Blackwater berubah menjadi ketiadaan, dan langsung dipotong dan diledakkan. Penggarap hantu asing, mati. Para komandan kelompok udang hantu air hitam semua terkejut dan marah, dan meraung pelan, yang sebenarnya sadar diri. Banyak udang hantu Blackwater datang untuk membunuh bersama. Mereka sebenarnya cerdas, tidak berbeda dengan pembudidaya hantu biasa. Mereka memahami taktik dan formasi.
Pusaran air, bergabung, bayangan tombak yang menakutkan berubah menjadi pusaran badai, dan bahkan memblokir sabit maut Wangu Mingzu. Kerumunan detasemen tingkat pertama dan detasemen tingkat kedua bergabung bersama untuk membentuk formasi besar, yang mampu menahan serangan raksasa Wangu Mingzu. Bahkan di Laut Mati, serangan Wangu Mingzu sangat ditekan, tapi tetap mengejutkan. Pada saat ini, Qin Chen juga tidak sopan. Pasukan monster hantu yang terdiri dari detasemen tidak boleh diremehkan. Namun, baginya, melatih kesaktiannya lebih banyak dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia meninju masa lalu dengan pukulan, bang, niat membunuh di angkasa melonjak, dan menghantam pusat pusaran Taiji yang dibentuk oleh pasukan udang Blackwater. Pusaran Taiji mulai runtuh dengan segera, dan banyak udang Blackwater berubah menjadi bubuk, diringkas menjadi sumbernya, dan berguling ke dalam kekuatan kepalan tangan Qin Chen. Benar saja, ini adalah suplemen yang bagus. Dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa asal-usul tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Hei, kekuatan dan aura dari monster hantu ini semuanya berada pada level detasemen, tetapi mereka tidak menggunakan hukum ketertiban, dan mereka belum menguasai kekuatan supernatural yang sebenarnya. Setelah melahap asal-usul hantu air hitam ini udang, Qin Chen langsung mengerti. Pantas saja binatang hantu transenden di Laut Mati sama tidak berharganya dengan sawi putih, ternyata udang hantu Blackwater ini berbeda dengan yang transenden di luar. Detasemen normal membutuhkan melalui ribuan kesulitan dan bahaya, membuka jalan yang unik, dan melanggar aturan dan ketertiban Dao Surga untuk berhasil menerobos. Tapi udang hantu air hitam di depan kita ini hidup di Laut Mati sepanjang tahun, dalam lingkungan yang begitu menakutkan di Laut Mati, tubuh fisik, kekuatan, dan nafas mereka dapat dengan mudah dan alami memasuki alam pelepasan, tetapi budidaya pesanan mereka dan persepsi aturan, pada kenyataannya, belum mencapai alam tanpa kemelekatan.